Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita masuk pada cerita tentang orang masuk neraka karena lalat, masuk surga karena lalat. Wa an Thariq bin Syihab, dari Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dubab, ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, wa dakhalan nar rajulun fi dubab, dan ada seorang masuk neraka karena lalat. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sonamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada dua orang berjalan melewati satu kaum yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh orang satupun masuk sampai berkurban kepada berhala itu. Faqalu li ahadihima, maka mereka berkata kepada salah satu dari dua orang itu, qarrib, berkurbanlah. Qala, orang itu menjawab, orang pertama menjawab, laisa indi syai', ya, laisa indi syai'un uqarrib, tidak ada sedikit pun yang aku punya untuk berkurban. Qalu lahu, lalu mereka berkata kepadanya, qarrib walau dubaban, berkurbanlah walau seekor lalat. Faqarraba dubaban, maka orang itu berkurban atau memberikan seekor lalat sebagai kurbannya untuk mendekatkan diri kepada berhala itu. Fakhallu sabilahu, lalu mereka mengizinkan orang tadi lewat. Rasulullah SAW menjelaskan, fadakholan nar, maka orang itu tadi masuk neraka. Wa qalu lil akhir, lalu mereka, ya, penduduk yang memiliki berhala itu, kaum yang memiliki berhala itu berkata kepada salah satu yang lain, qarrib, berkurbanlah. Faqala, maka laki-laki itu menjawab, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, tidak akan aku berkurban kepada satupun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah, lalu mereka memenggal lehernya, laki itu akhirnya masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan dari hadis ini kan bahwasanya bahayanya kesyirikan walaupun kelihatannya kecil, walaupun seekor lalat, ya, dan merupakan amalan yang besar seseorang itu ketika dia mempertahankan tauhidnya. Dan di sini juga dalil bahwasanya amalan seseorang meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan, itu memiliki pahala di sisi Allah Ta'ala, bahkan surga. Ya. Jadi seseorang tidak mengamalkan kesyirikan, tidak mengamalkan kebid'ahan, dia diam tidak beramal, karena amalan kesyirikan dan amalan kebid'ahan, maka ini dalil bahwasanya orang yang diam tidak mengerjakan amal kesyirikan dan kebid'ahan itu juga mendapatkan pahala. Jadi diamnya Ahlussunnah wal Jamaah, diamnya seseorang yang bertauhid itu mendatangkan pahala. Apabila diamnya itu karena dia tidak mau melaksanakan amalan yang syirik, amalan yang bid'ah. Ya, inilah keutamaan kita menuntut ilmu yang benar. Dan pada zaman sekarang bukan hal tidak mungkin ini sudah tidak ada.
kita lihat di daerah Mojoagung itu ada kali Gunting, Sungai Gunting. Kalau ada orang menikah lewat jembatan itu, maka harus minimal naruh seekor ayam, ada bunga rampainya, atau malah dikasih sajen supaya selamat. Ini termasuk kesyirikan. Ya, seorang melewati tempat apa, dia harus melakukan apa, yang mana itu tidak disyariatkan dalam agama ini. Itu adalah suatu kesyirikan. Maka hati-hati. Ya. Hati-hati dengan kesyirikan ini yang akan membawa Anda, membawa pelakunya ke dalam neraka tatkala orang ini tidak menyadari itu satu kesyirikan. Maka ini pentingnya kita belajar. Pentingnya kita belajar agama dengan benar. Karena amalan yang mana dilakukan walaupun dia tidak tahu ilmunya, ya, itu amalan kesyirikan. Seorang yang tidak tahu itu syirik, tapi sebenarnya itu adalah syirik, tidak ada udzur baginya. Tidak ada udzur baginya. Ya. Karena kesyirikan itu adalah sesuatu yang ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal. Ya. Ini pentingnya kita belajar agama dengan benar, pentingnya kita belajar tauhid, ya. Tidak perlu ngurus pemikiran macam-macam. Ini adalah akidah tauhid. Hadisnya ada, Al-Qur'annya ada, pemahaman ulama ada, selesai urusan. Ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga iman kita dan mematikan kita, mewafatkan kita dalam keadaan bertauhid kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka